Dan penjelasan ini yang penting. Kalau kita pakai teknologi sudah AI, ya jangan kita yakinkan bahwa AI itu persis akan begitu atau enggak. Dia hanya contribute saja. Hanya dia ya hanya kontribusi Iya, saja. betul 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 betul. Jangan dipakai patokan. Nah, ini yang saya sering kasih tahu ke junior-junior saya ya, anak-anak diri saya kasih tahu, ingat, memang kamu gampang, tapi jangan menjanjikan. Itu pesan saya. Kalau sampai kamu menjanjikan, apalagi pasien-pasien orang asing, kamu akan dikejar. Jadi kalau seperti filter dan sebagainya, kalau dia sudah nyaman, apalagi itu profesinya ya, udahlah. Nggak usah lah, nggak usah aneh-aneh, saya bilang gitu Betul loh. betul betul Kecuali betul. misalkan sudah nggak mau lagi nih, nggak mau tampil lagi dan sebagainya, oke. Atau misalkan Oke. bidangnya lain nih, atau gimana, oke, nggak ada masalah. Nah ini saya kasih tahu, makanya kesehatan secara mentalitanya ini harus saya pegang. Status mentalnya secara psikologis harus saya benar-benar saya pegang. Betul. Saya tidak sembarangan begitu langsung itu, enggak. Saya mesti pegang, saya tanyain dulu, saya screening dulu, ya bahkan terus saya mesti konsulkan ke istri saya, kebetulan seorang psikolog ya. Nah, benar-benar screening-nya itu ini ya, luar biasa screening-nya waktu itu. Yang paling berkurang banyak itu adalah yaitu pengecilan perut. Pengecilan perut, Dok? Iya. Nah, kalau misalkan seperti operasi tarik wajah, terus hidung yang terus meningkat. Meningkat ya, Dok, ya? Hidung terus meningkat ya. Dan yang lucunya lagi kan ini ada beberapa kolega saya dari Korea dan sebagainya itu, mereka berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Berlomba-lomba masuk ke Indonesia karena apa? Karena pasar di Korea sudah mulai jenuh. Hmm. Mulai jenuh ini. Dia mengadakan riset untuk pasar untuk tindakan estetika di Indonesia ini, diprediksi sama dia itu sekitar 10 tahun akan jenuh. Masih panjang ya, Dok, ya? Diperkirakan sama dia, tetapi kenyataannya tidak akan penuh di Indonesia. Contoh nih paling gampang. Wow. Kita tahu bahwa klinik-klinik estetika sekarang kan di Jawa, Bali, sebatas itu kan. Bener nggak? Betul. Indonesia begitu luasnya. Kita belum bicara di Oh iya, Sumatera. betul. Belum bicara di Kalimantan ya? Kalimantan. Belum bicara di Sulawesi. Belum bicara di daerah timur sana. Ya, NTT, Papua lagi coba. Ini. Betul betul Makanya betul. sampai geleng-geleng kepala itu dari teman-teman saya yang memang khusus untuk riset ini ya. Halo semuanya, welcome back ya. Welcome back to Aesthetic Talks bersama Dr. Surya di sini. Ya, tentunya bersama saya G-nya. Kita akan membahas tentang tren 5 tahun ke depan tentang estetika dan juga operasi kosmetik di Indonesia ini seperti apa ya, Dok ya? Siap. Wow, nggak kalah seru dengan episode-episode lainnya. Buat teman-teman, langsung stay tune aja. Tonton sampai akhir. Tentunya ini banyak banget ilmu-ilmu yang daging banget kalau bahasa sekarang ya. Daripada harus kuliah mahal-mahal, langsung aja Aesthetic Talks bersama Dr. Surya. Pantengin ya guys. Oke. Dokter, kira-kira apa aja nih dok ya teknologi terbaru yang sedang dipelajari sama dokter ya, atau ingin dibawa ke Indonesia nih? Dengar-dengar kan dokter katanya dari mana nih dok? Ya dari Jerman ya dok ya. Kuliahnya wah luar biasa. Kita jauh-jauh dari Jerman ke sini. Kira-kira dokter bawa teknologi apa? Dan kira-kira dokter mau memperkenalkan apa ke Indonesia gitu dok? Ya baik. Memang kalau kita cerita ya, teknologi itu memang Jerman itu sudah luar biasa ya, presisinya dan sebagainya ya, dan mutakhirnya ya. Cuman kan saya itu terakhir meninggalin Jerman itu di tahun 2002 ya, pada saat bom Bali. Saya ninggalin itu, tetapi saya masih terus tetap karena teman-teman saya, ya lingkungan saya cukup lumayan lama saya di sana itu kita masih sering kontak ya. Cuma ya sudah pada senior, udah pada pensiun dan sebagainya. Udah pada Guru-guru saya pensiun bahkan dok. sudah ada yang udah nggak ada gitu. Tapi tetap dalam halnya teknologi ya. Nah, kita itu memang tidak ada suatu karena prinsip begini, bedah kosmetik itu adalah bukan bedah yang dimudahkan dengan alat, bukan. Kita itu melakukan suatu tindakan itu dengan kemampuan daripada kedua tangan kita ini. Itu yang kita jadi terus terang aja kita tidak tergantung sama alat ya. Dan didikan kita pun juga itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan daripada tangan kita ini, karena kita sebagai seorang dokter bedah ya. Nah, kalau kita bicara teknologi yang kita utamakan ya memang suatu kemampuan daripada skill kita ya. Jadi
orang sana bilang ya skillful lah istilahnya. Skillful ya, Dok? Jadi Wah. sebagaimana dalamnya kita untuk bisa menggali kemampuan daripada tangan kita ini, itu yang harus kita gali dulu. Jadi bukan Wow. alat. Ya, Bukan jadi alat ya, Dok, ya? kalau kita lihat nih ya, perkembangan alat khususnya di Jerman ya, itu dulu kita kan ada di daerah yang namanya Düsseldorf ya. Kalau pameran alat-alat kedokteran ya, wah alat-alat yang canggih-canggih pada saat itu ya, itu terus terang aja sekarang itu sudah mulai menurun. Yang tadinya itu mungkin hampir ya seperempat, kalau lapangan yang gede begitu ya satu lapangan gede itu kita bisa pakai untuk untuk exhibition atau untuk pameran ya. Sekarang itu cuma paling ya tinggal seperempat saja. Nah, kalau kita bicara alat loh ya, Betul. ya karena kita itu memang dididik itu adalah tangan kita, skill kita ini. Karena Wow. skill ini itu yang kita akan bawa terus sampai kita benar-benar kita sampai ajal kita memanggil kita ya. Dan pesan guru-guru saya itu selalu, Anda begitu sudah melakukan suatu ini dan mampu, bagikanlah ilmu kalian ini kepada adik-adik kita ya. Jangan membagikan masalah teknologi alat. Teknologi alat itu cuma hanya sebagai ya Membantu mengikuti ya, dan Dok, ya? membantu saja. Jangan tergantung dengan alat. Betul. Ya kasar saya bilang itu, ya terus saja kita itu dimusuhin sama industri ini ya, alat ya. Kita kelompok kita ya, kita di sana ada bedah kosmetik perkumpulan itu kita justru dimusuhin karena memang kita tidak mengutamakan alat ya, tapi alat itu justru membantu kita. Ya Betul. seperti penggunaan laser ya, terus habis itu bagaimana kita menginkubasikan suatu stem cell, ya itu Betul. sekarang yang lagi berkembangnya di sana ya. Jadi stem cell itu ya saya cerita sedikit ya. Stem cell itu diambil dari teknologi pertama kali yang kita sebut dengan PRP. Pertama kali itu munculnya itu di era tahun 70-an ya. Itu sampai sekarang dipakai. Nah, stem cell kan macam-macam ini, bisa diambil dari darah, dari lemak, dari apa. Nah, yang kita gunakan itu adalah teknologi alatnya adalah kita ngambil suatu jaringan atau suatu bahan untuk stem cell ini, ya terus kita biarkan di dalam suatu inkubator, ya. Wow. Nah, ini yang saya luar biasa, saya waktu kunjungan terus terang aja waktu sebelum Covid ya, saya kunjungan ke Cina itu, mereka sudah mulai itu di sana. Nah, kita di sini belum sama sekali. Itu Wah. waktu itu tahun 2019 padahal itu ya. Sekarang sudah terakhir saya ke sana kemarin 2023, terus 2024 ya, ke sana lagi itu. Wah, sudah maju sekali pengobatannya itu mereka itu. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh lagi sekarang ke Jerman ya. Saya sudah ke Cina saja sudah bisa untuk teknologi yang terbaru di sana. Yang terbaru itu justru yaitu kita bagaimana membiarkan stem cell ini, stem cell diri kita sendiri ini, kita taruh di suatu yang kita sebutkan Inkubasi, bank. Bang. Ya, bank stem cell. Wow. Wah, jadi pejabat-pejabat, orang-orang yang taipan-taipannya sana Cina itu mereka udah ke situ. Jadi yang bagus itu memang yang sebelum kita mengalami suatu penyakit, ya kita ambil stem cell itu benar yang kita sebutkan sel puncaknya itu ya kita biarkan di sana, kita simpen ya. Cuma ya dalam waktu 3 tahun itu mesti harus ganti lagi, kita ngambil lagi. Nah, Expire ya, Dok, ya? ada expirednya lah. Oh. Nah, jadi dalam artian misalkan dalam waktu 3 tahun dia ada suatu kelainan apa, atau misalkan ada suatu trauma atau bagaimana, kondisi gimana, bahkan luka operasi, kalau kita pembedaan kosmetik itu, kita bisa ambil dari stem cell-nya aslinya dia itu kita bisa masukkan, kita suntikan. Wah wah wah, Ini yang bener banget. terbaru untuk yang masa depan ini luar biasa ini ilmu ini. Berarti ini ilmu stem cell ini emang ilmu terbarukannya dari Iya, kedokteran ini ya, Dok, iya ya? betul. Wah, luar biasa banget ya. Pokoknya kembali lagi secanggih apapun teknologi tetap keahlian tangannya ini Iya yang jadi betul. kunci ya, Dok, ya. Karena Kunci. sama kayak seniman juga ya, Dok, sebagus apapun kuas, Iya, sebagus apapun kualitas catnya betul. tetap tangan si pelukisnya Tangan si itu yang pelukis ini jadi yang penting. kunci ya. Iya, Wah, betul. luar biasa. Jadi dokter membawa teknologi apa? Tangan yang emang Tangan. menjadi kunci gitu ya. Iya. Wow, luar biasa. Nah, Dok ya, apa sih, Dok, ya artificial intelligence ini sekarang lagi hype banget AI, lagi hype banget AI ini. Kira-kira AI ini apakah sudah mulai digunakan dalam perencanaan cosmetic surgery, Dok? Atau bagaimana? Atau dikombinasikan atau gimana Dok ini, Dok? Iya, saya sudah mempelajarin AI ini sudah waktu tahun 2012 ya. Kita belum tahu itu namanya AI. Ya, yang jelas ada suatu aplikasi
ya kita siapkan semua, di klinik saya kita siapkan semua, dan lumayan waktu itu benar-benar mahal waktu itu saya bilang ya, investasi kita ya. Saya belum terpikirkan waktu itu bahwa itu adalah EA. Ya, kita masukkan misalkan dari foto si pasien, ya misalkan dia mau operasi hidung nih ya, terutama pasien-pasien orang asing ya, dia mau mau ngecilin hidung. Kalau orang asing kan ngecilin hidung, kita Iya. mancungin hidung, kita ngecilin. Kita masukkan, kita foto dari ini 3 dimensi, kita masukkan ke sana, bagaimana dia maunya dan sebagainya itu. Terus kita bikin, kita butuh proses paling nggak sekitar 2 jam lah 2 gitu ya. jam. Nah 2 jam, terus muncul sudah kira-kira gambarnya itu. Waktu itu berjalan kurang lebih 3-4 tahun bagus. 3-4 tahun bagus. Tetapi ada tetapinya nih. Wah. Tetapinya itu tidak bisa presisi. Ya Hmm. kembali lagi, makanya saya bilang basic adalah tangan kita Tangannya ini. ya, Dok, ya. Iya. Jadi secara anatomi oke lah. Jadinya kan begini, kita kasihkan kepada pasien, wah pasien senang, dia melakukan tindakan operasi, hasilnya tidak bisa presisi sama sekali. Karena contohnya yang paling gampang, jaringan di dalam ini, ya, walaupun kita pakai metode yang kita pakai apa namanya, MRI dan sebagainya itu tidak Hmm. bisa. Ya, karena variasi contoh paling gampang pembuluh darah ini ya. Pembuluh darah itu walaupun kelihatan pada MRI pada saat kita melakukan pembedahan, yang namanya pembedahan kan gerakan tangan nih ya. Betul. Ukuran seberapa, di insisinya dipotongnya sedalam seberapa, itu kan nggak bisa kita Iya. nentukan. Dengan suatu prosesi apa MRI, apakah juga suatu tindakan apa, tapi apa namanya, EA tadi itu ya, nggak kena. Kadang terus kelebihan Feeling ya, sedikit Dok, ya? aja, setengah mili saja kena Tes. variasi, tes, sudah. Ya gitulah. Ya itu Udah kurang deh. lebih 3-4 tahun itu 2012 ya, akhirnya 2015, 2016 saya stop. Saya cuma hanya untuk memprediksikan saja. Ya, jadi saya ambil kesimpulan kalau sekarang AI ini sama saya tetap pakai AI. Tapi tidak bisa kolaborasi kita. Betul. Dia hanya contribute. Dia hanya bisa membantu, hanya bisa mengkontribusi. Contohnya, kebetulan waktu 3 hari yang lalu saya ada pasien dari Inggris ya, dia kebetulan mau liburan ke Bali, dia ngehubungin kita, yang ngehubungin saya, terus saya kasih tahu dia mau mau melakukan suatu rinoplasti atau mengecilkan hidung dan sebagainya. Ya saya kasihin masukin sekarang EA gampang banget sekarang Betul. dibandingkan dulu, murah lagi. Masukkan fotonya set 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 set, Mix kita kasih mix. ini langsung ini maunya gini 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 nih, klik, keluar udah Iya. langsung luar biasa. Kok dulu enggak, wah masih gini, wah masih setengah mati lah ya model kayak komputer dulu kan mesti gini, tekan ini tekan ini. Sekarang Manual tinggal ya, Dok, ya? iya, sekarang tinggal muncul sudah. Nah, cuma saya kasih tahu ini adalah hasil dari EA kita. Kurang lebih nanti wajah Anda kayak begini, kurang lebih loh ya. Terus dia tanya, "Dok, kira-kira, presisinya berapa?" Nah, ini mohon maaf, saya mengatakan, "Sekitar 50-60." "Waduh, jauh ya, Dok, ya," bilang gitu. Ya, saya tidak menjanjikan suatu suatu ini ya, cuma presisinya kalau kita bicara presisi ya 50-60% okelah, saya gituin. Wow. Ya ini rencana nanti dia, minggu depan dia melakukan tindakan operasi, dan penjelasan ini yang penting kalau kita pakai teknologi sudah EA, ya jangan kita yakinkan bahwa EA itu persis akan begitu tuh, enggak. Dia hanya contribute saja, hanya dia, ya hanya kontribusi Iya, saja, betul 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 betul. jangan dipakai patokan. Nah ini yang saya sering kasih tahu ke junior-junior saya ya, anak-anak didik saya kasih tahu, "Ingat, memang kamu gampang, tapi jangan menjanjikan." Itu pesan saya, kalau sampai kamu menjanjikan, apalagi pasien-pasien orang asing, kamu akan dikejar. Kamu akan dikejar nanti gitu. Nah ini, yang begini ini zamannya waktu saya di Jerman tuh luar biasa, dalam artian, saat operasi kita rekam, kita video, kita dan sebagainya, ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi misalkan hasil ini tidak sesuai. Kita sudah Hmm. siapin, saya sampai punya data itu hampir mungkin sudah kalau hitungan sekarang hampir 100 giga lebih saya punya itu. Wow. Iya, data yang memang untuk operasi ya. Sorry, 100 tera. 100 tera ya? Jadi video saya ada memang khusus taruh video di tempat operasi, tapi memang itu internal kita nggak Iya, boleh. Jadi saya punya tim legal yang khusus untuk menjaga ini. Saya untuk pun record ya, Dok, ya? heeh, saya pun minta misalkan ada pasien, si pasien pun misalkan minta, dia harus melakukan suatu permohonan ke kita. Saya ACC dulu, saya kasih ke tim legal kita, dilihat sesuai nggak, oke nggak, baru dikasih. Nah, itu penting Oh, sekali. Jadi saya juga pesenin sampai sekarang ini harus ada. Rekam secara digital ini harus ada, betul. jam dan sebagainya itu harus ada, penting sana. Presisi ya, Dok, ya? Harus presisi. Ya, kira-kira Wow, begitu. luar biasa luar biasa. Asik. Jadi AI ini dijadikan sebagai
kontribusinya untuk Kontribusi contribute saja. ya, Dok, ya, Iya. contribute ya. Kalau untuk di-combine atau misalkan, teknologinya digabungkan gini belum Wah, ini ya, Dok, belum, ya, ya karena belum. nanti takut ya tiba-tiba Iya, tidak secanggih AI iya, gitu ya, tangannya iya, tetap kembali betul, lagi tangannya betul, menjadi kunci betul, kesuksesan, cosmetic surgery dan juga betul. keestetikan pembentukan wajah yang estetik, badan yang estetik dan lain-lain ya, Dok, ya. Iya, Wah, luar biasa nih, Dok. Gimana nih, Dok, ya? Kan berbicara soal estetik, berbicara soal misalkan cosmetic surgery, ini kan berbagai negara tuh punya beauty standard yang berbeda-beda, Dok, betul. ya. Nah, kalau menurut dokter ini perbandingan kecantikan di Indonesia, di Korea, di Jerman, mungkin kayak di Eropa, itu perbedaannya seperti apa, Dok? Wah, ini Luas banget ya, Dok, ya? Luas banget nih, Dok. ini pertanyaannya luar biasa saya bilang ya. Ini kan saya bilang tadi, ini adalah, budaya ya, culture ya. Saya itu sangat bersyukur sekali saya waktu itu, pendidikan yang cukup lama di Jerman itu yang multicultural ya, multicultural. Multicultural. Multicultural itu, pasien saya dari Rusia ya, dari Yugoslavia, dari Inggris ya, dari Belanda. Mereka punya, beberapa, kultur yang berbeda ya. Itu saya serap ya. Waktu pertama kali itu saya agak bingung ya. Contoh yang paling gampang itu ya, ya sedikit saya mau maaf ya saya ceritain ya. Orang-orang Rusia itu, dia itu paling paling concern dengan telinga. Telinga. Telinga itu ya, telinga bagi orang sana kalau dia terlahir atau bagaimana itu dia telinganya agak melebar, itu dia sangat sangat nggak seneng dia. Karena bagi dia kalau telinga itu mendekatin ke kepala begini, itu wah cakep banget. Yang cowok itu ganteng, gagah dan sebagainya, ya. Yang cewek itu benar-benar yang Cantik banget. cantik banget kalau telinganya itu begini. Tempel aja pakai lem ya, Dok. Jadi waktu saya di sana itu Aduh. saya sampai bingung nih, waduh ini ada lagi nih Iya, telinga ya. bener. Jadi saya belajar sama sama ahlinya. Kebetulan orang Rusia itu guru saya, profesor saya itu, dia memang ahlinya di bagian telinga ini saja. Nah, itulah makanya saya belajar telinga itu Oh, bagaimana membikinnya supaya menurut dia itu. Saya sampai saya, udah pindah ke Bali itu, pasien-pasien saya yang di sana itu sampai ngejar saya ke sini loh. Jadi saya nggak berpikir, saya bilang, wow. "Loh kenapa nggak di sana sih?" Gitu loh. "Enggak, pokoknya saya harus cari dokter Surya, saya bisa telinga saya ini." Nah inilah contohnya ya, jadi lucu ya. Nah kalau Kakak bicara sekarang kalau saya bicara tren, saya juga agak sedikit bingung ya, gini aja biar gampang ya. Kita itu, di bedah kosmetik ya, kita itu seperti branded, maaf saya sebutin ya, branded-nya itu seperti bangsanya kalau sekarang ini mungkin orang banyak tahu ya seperti Hermes ya, Heeh. Louis Vuitton, ya Christian Dior. Nah, kita bedah kosmetik itu di situ, ya. Bukan maaf seperti, barang yang misalkan dicotok yang banyak, kodian, bukan begitu. Jadi kita memang masing-masing orang itu dengan datang ke kita, terus ada orang lagi datang ke kita akan berbeda hasilnya. Betul. Karena yang kunci pertama kali adalah komposisi atau proporsi dari wajah. Proporsi. Ya contoh hidung lebar ini ke atas, hidung seberapa tingginya, bentuknya bagaimana, nggak mesti. Jadi hidungnya si A, pasien ini nggak mesti harus mancung dan sebagainya. Maaf saya bilang, saya sampai juga belajar juga waktu itu ke Korea ya, sudah lumayan lama, masalah hidung. Di sana enggak, sudah pukul rata aja mereka semua. Maka kalau kita di metro atau di mana, kita lihat coba mukanya mereka itu, rata sama mukanya. Coba deh lihat hidungnya bagaimana bentuknya, sama semua. Nah, ini beda kita. Jadi tesnya itu ya, apa, rasanya itu beda kita. Betul. Kita memang di Eropa itu, dengan sendirinya kita nggak boleh sama, bukan nggak boleh sama, memang beda. Karena kita lihat Betul. anatominya ya, terus habis itu mentality-nya ini ya, terus habis itu banyaklah faktor yang kita Betul betul pertimbangkan. betul. Iya, jadi kalau tanya trennya bagaimana? Ya tergantung, kita mau lihat aja. Indonesia Wow. misalkan contoh nih Indonesia ya, saya ngambil begini aja, datang pasien-pasien kita pasien-pasien saya lokal itu dia datang saya sudah langsung nebak dah. Hidung. Udah, hidungnya tuh pasti gini gitu, "Ya Dok kayak gini Dok, hidungnya kayak gini." Udah Iya. gampang, gitu loh. Nah kalau kecuali pasien-pasien saya dari Eropa, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman sendiri datang itu enggak. Dia ngomong, "Saya minta hidung gini, dokter mesti gambar dulu, mesti ini, saya ininya sebelah sini model begini." Lebih kompleks Heeh, ya, Dok, ya? wah lebih kompleks. Iya memang begitu, memang gitu. Nah Wow. jadi kalau nanya tren ya, ya terserah Beda-beda juga. ya, Dok, ya? Betul banget. Heeh, Wow. Jadi
Dokter Surya ini emang hebat banget. Karena emang terlahir atau terdidik di apa ya, di negara yang multikultur ya, Dok, ya. Iya, benar. Multikultur. Jadi memahami, oh, beauty standarnya Korea seperti apa, di Betul, Eropa seperti apa, di Indonesia betul, seperti apa. Jadi memang kalau untuk standar kecantikan biasanya bukan hanya diambil dari tren semata ya, Dok, tapi betul, kita harus melihat juga dari misalkan proporsi anatominya, betul. proporsi wajahnya seberapa lebar dan Iya, lain-lain, jangkauan antara hidung dan lain-lain. betul, ya. Wah, jadi emang udah deh nggak usah ragu lagi untuk langsung Siap. aja pilih Dokter Surya buat menjadi pilihan ya. Kalau misalkan teman-teman mau operasi kosmetik ya, nggak usah ragu lagi, udah langsung aja ya, Dok, ya. Siap. Karena emang biasanya jarang banget, Dok. Biasanya kalau misalkan di Korea kemana biasanya template ya, Dok, ya. Template. Template biasanya. Bahasa Biasanya sekarangnya gitu. template ya. Template biasanya ya, double eyelid Double lah, eyelid lah, misalkan gitu. dahinya, pingin, nong-nong Dikecilin, lah atau gimana, dinonongin. nong-nong tapi gitulah pokoknya. Tapi kan semua itu belum tentu cocok di Belum semua tentu wajah cocok, ya, Dok, ya. benar, belum tentu Nah, cocok. itu sih yang mahal bukan bisa bikin dahi nong-nong atau double eyelid, tapi memahami proporsi, terus memahami juga anatomi yang ada Betul, di tubuh seseorang ya, Dok, ya. betul. Wow, luar biasa seru banget kali ini pembahasannya dan sangat, apa ya, sangat daging banget ya. Sangat Jadi bagus. buat temen-temen, wah langsung stay tune aja terus ya. Yang mau nanya-nanya boleh komen-komen di bawah, nanti bisa episode selanjutnya kita bisa bahas-bahas misalkan, "Dok, bahas dong mengenai operasi apa," Siap, ya. Boleh siap, nanti kita menjadi pembahasan yang satu episode lagi, siap, episode-episode berikutnya misalkan mau ditentukan sama netizen, silahkan banget. Pokoknya siap. feel free guys untuk komen-komen di bawah sini. Bagaimana nih pandangan dokter tentang fenomena beauty standard yang didorong oleh media sosial, Dok? Seperti filter, kayak misalkan, ya tadilah ngikutin tren ke bawah FOMO atau fear of missing out gitu. Nah ini gimana, Dok? Iya, ini saya cerita lagi karena, ya saya paling banyak ya dalam artian itu, ya sekarang kan udah namanya media sosial itu yang luar biasa ya. Saya, ini cerita lucu, saya gambarkan gini aja, cerita lucu nih. Saya ada salah satu, YouTuber lah begitu ya, YouTuber, dia nabung-nabung duit dan sebagainya itu, terus pada suatu saat dia merasa sudah cukup, dia hubungin saya gitu loh. "Dok, uang saya sudah cukup Dok, saya mau operasi hidung, mau operasi dagu, mau operasi rahang, mau operasi" terus saya giniin, "Loh kamu" Ganti kepala aja ya, Dok, ya? terus saya giniin, "Loh kamu itu Aduh. gimana sih kamu itu? Sekarang kamu profesi kamu itu adalah YouTuber yang kamu sudah bisa pakai filter, Betul. ngapain kamu rubah?" Loh, dia bingung dia kan. "Lah Dok, kenapa Dok? Kan kalau saya sudah misalkan operasi gitu kan saya nggak perlu filter." Nah Benar. ini kelirunya, saya bilang gitu, "Ini kelirunya." Karena kalau misalkan kamu, belum pas ini, dalam artian filter kan kamu bisa atur semua. Betul. Iya, dan kamu sudah banyak follower begitu. Kamu nggak takut kehilangan follower kamu kalau kamu Iya, operasi? Saya benar. gituin, "Iya." "Loh ini ada cerita ya?" Saya cerita ya, ada salah satu lagi pasien saya, mohon maaf saya operasi, dia operasi payudara. Mhm. Iya. Follower-nya semua itu tahu bahwa payudaranya dia itu besar. Mhm. Jadi yang ngikut dia itu karena dia tahu ya terutama ya terus terang aja maaf saya Iya, bilang ya ya para ya dominasinya sama dominasi ya itulah ya, Dok, ya ya. itulah udah gitu lah. Saya tuh dipaksain sama dia untuk operasi untuk ngecilin. Mmm. Gitu loh. Saya bilang, "Aduh sudahlah percaya mau" "Enggak Dok, pokoknya saya mau. Pokoknya titik, saya tidak bisa ditawar Dok, karena ini sangat mengganggu bagi saya." Dia bilang gitu. Sampai saya suruh tanda tangan itu sampai 3 kali tanda tangan loh. "Serius?" saya bilang. Iya, saya lakukan operasi kan. Iya. Nggak sampai 3 bulan loh, kehilangan follower dia itu. Nangis-nangis ke tempat saya lagi, minta digedein lagi, coba. Aduh ya, Lego ya, Dok, ya. Tuh. Ini contohnya ya. Nah, jadi Iya saya nggak iya ngasih iya iya. suatu ini. Jadi kalau seperti filter dan sebagainya, kalau dia sudah nyaman, apalagi itu profesinya ya, udahlah, nggak usah aneh-aneh saya bilang gitu Betul loh. betul betul Kecuali betul. misalkan sudah nggak mau lagi nih, nggak mau tampil lagi dan sebagainya, oke. Atau misalkan Oke. bidangnya lain nih atau gimana, oke, nggak ada masalah. Nah ini saya kasih tahu makanya kesehatan secara atau status mentalitanya ini harus saya pegang. Status mentalnya secara psikologis harus saya benar-benar saya pegang. Betul. Saya tidak sembarangan begitu langsung itu, enggak, enggak. Saya mesti pegang, saya tanyain dulu, saya screening dulu, ya bahkan terus saya mesti konsulkan ke istri saya, kebetulan seorang, psikolog ya. Nah, benar-benar screening-nya itu ini ya, luar biasa screening-nya waktu itu. Nah, itu jadi makanya
Ya itu, jangan sembarangan lah. Wah, Filter betul. bagus, bener bagus. Saya bilang, kalau memang sudah profesional, kecuali nih dia baru belajar-belajar dan sebagainya, is okay, It's nggak ada masalah okay. ya. Oke. Wah, luar biasa. Jangan sampai kita kenalnya, misalkan kenal Dokter Surya, misalkan ya, dengan misalkan hidungnya mancung, tiba-tiba pengen nggak adain misalkan ya dok, kan netizennya nanti jadi pada kabur ya Udah gara-gara kabur. emang udah taunya Dokter Surya yang seperti itu gitu. Wah, luar biasa ya dok. Wah, seru banget ini dok. Dok, adalah pertanyaan lagi nih dok ya. Ini bagaimana sih dok? Apa pandangan dokter tentang fenomena stem cell dok ya? Hmm. Yang tadi kita juga udah bahas tentang stem cell dan lain-lain dari China dari mana-mana, atau sel punca ini dan regeneratif medicine akan menjadi masa depan dunia estetika. Apakah betul, Dok? Iya, bagus. Itu dasarnya itu adalah sebenarnya prevention, jadi pencegahan, ya. Jadi dunia kita sekarang ini diarahkan ke suatu tindakan yang sifatnya prevention atau pencegahan, ya. Makanya muncullah stem cell, regenerative medicine dan sebagainya itu. Itu sebenarnya yang poinnya itu adalah tindakan prevention atau pencegahan, Pencegahan. preventif ya. Itu jauh lebih biayanya lebih murah ya. Terus kemudian hasilnya juga akan lebih bagus ya. Terus habis itu jangkauannya untuk misalkan gini, orang sakit itu otomatis kan lebih sedikit daripada orang sehat. Betul. Nah, kalau misalkan kita bisa jangkau orang sehat ini dengan suatu pengobatan yang kita sebut dengan prevention atau regenerative medicine, itu dampaknya nanti untuk generasi yang berikutnya sangat luar biasa. Hmm. Nah, ini digiatkan bukan cuma hanya di Indonesia, di dunia ini. Jadi pengobatan regeneratif, jadi bagi junior yang baru-baru atau dokter-dokter yang baru tamat, belajarlah ya di ilmu ini, di ilmu misalnya ilmu yang prevention ini. Banyak Betul. sekarang gitu, banyak sekali ya. Dengan kejadian kemarin seperti COVID dan sebagainya itu ya, itu kalau bisa sebelumnya kita sudah mempunyai suatu vaksin, vaksin kan termasuk prevention itu. Ya, itu hasilnya akan lebih bagus. Yang sudah sakit saja dikasih suatu vaksin itu sudah aman kita sekarang kan. Betul. Iya. Apalagi sekarang kondisi yang sehat. Ini proses kejadian seperti misalkan kasus ya COVID kemarin itu. Betul. Iya. Kalau kita sudah melakukan suatu riset yang maju ya, suatu pengobatan yang kita sebut dengan preventif atau pencegahan ini nggak akan terjadi ini COVID. Ya, tapi dengan COVID lah kita bisa belajar. Betul. Maka digalakkanlah sekarang pengobatan pencegahan atau regeneratif ini. Wah, luar biasa banget. Wow, seru banget perbincangan kita kali ini. Tentunya Dok, luar biasa banget kalau misalkan membicarakan tentang teknologi-teknologi kedokteran, tentang beauty standar, kecantikan dan lain-lain. Nggak akan ada habisnya ya, Dok, ya? Nggak akan Nggak ada akan habisnya. ada habisnya. Nah, di antara nggak akan habisnya itu pasti ada yang namanya tren ya, Dok, ya. Nih kira-kira, kalau menurut dokter, tren kecantikan apa sih, Dok, yang diprediksi akan segera hilang 1 atau 2 tahun ke depan di Indonesia ini gimana, Dok? Iya, jadi, karena sekarang itu dengan dibantu dengan alat ya, habis itu dibantu dengan seperti stem cell ya, dengan ya itulah yang teknologi-teknologi yang mutakhir itu, sekarang itu juga trennya itu justru berkurang itu seperti operasi-operasi yang berat ya, dan lagi sekarang kan, begitu dahsyatnya ya untuk media sosial itu ya, untuk teknik untuk, menjaga berat badan, pengecilan, misalkan terus olahraga itu kan hampir di setiap itu pasti ada aja kan ya, Betul. menjaga. Nah ini bagusnya itu media sosial positifnya itu banyak yang ngikutin gitu loh. Walaupun dia coba-coba atau FOMO dan sebagainya, tapi ada hasil. Nah ini Betul, bagus, FOMO-nya yang bagus ya, Dok, semuanya ya? bagus. Nah jadi terus terang aja seperti, tindakan seperti yang tadi kita sebutin seperti tummy tuck, abdominoplasty sudah mulai menurun. Udah menurun. Karena apalagi tuh saya tambahin di sini, apalagi dia sudah rajin pakai korset dan sebagainya. Saya dulu ya, waktu, 2002 sampai 2010 gitu ya, dalam waktu 1 minggu itu pasti paling tidak 2 atau 3 operasi tummy tuck gitu. Mmm. Terus begitu era sudah maju, sudah mulai media sosial mulai berkembang 2009, 2010, Facebook dan sebagainya itu mulai menurun, itu paling dalam 1 minggu itu paling cuma hanya 1. Untuk operasi pengecilan perut, ya, abdominoplasty atau tummy tuck. Nah, yang dahsyatnya ini di 2020 ini,
Saya operasi untuk, pengecilan perut itu paling 1 bulan itu 2. Begitu coba ininya ya. Oh. Sehingga saya punya suatu, riset ya, yang paling, berkurang banyak itu adalah yaitu pengecilan perut. Pengecilan perut, Dok? Iya. Nah, kalau misalkan seperti operasi tarik wajah, terus hidung yang terus meningkat. Meningkat ya, Dok, ya? Hidung terus meningkat ya. Dan yang lucunya lagi kan ini ada beberapa kolega saya dari, Korea dan sebagainya itu, mereka berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Berlomba-lomba masuk ke Indonesia karena apa? Karena pasar di Korea sudah mulai jenuh. Hmm. Mulai jenuh ini. Dia mengadakan riset untuk pasar untuk, tindakan estetika di Indonesia ini, diprediksi sama dia itu sekitar 10 tahun akan jenuh. Masih panjang ya, Dok, ya? Diperkirakan sama dia, tetapi kenyataannya tidak akan penuh di Indonesia. Contoh nih paling gampang. Wow. Contoh paling gampang nih. Kita tahu bahwa klinik-klinik estetika sekarang kan di Jawa, Bali, sebatas itu kan. Bener nggak? Betul. Indonesia begitu luasnya. Kita belum bicara di Oh iya, Sumatera. betul. Belum Belum bicara di Kalimantan ya? Kalimantan. Belum bicara di Sulawesi. Sulawesi. Belum bicara di daerah timur sana. Ya, NTT, Papua lagi coba. Ini. Betul Maka betul dia betul. sampai geleng-geleng kepala itu dari teman-teman saya yang memang khusus untuk riset ini ya, tentang kecantikan. Karena kan dia pabrik membutuhkan juga kan risetnya ini. Betul. Iya, dia berapa produksinya, dibantu terus yang kapan ya, 6 bulan yang lalu nggak salah saya ada kunjungan dari Cina ya, itu ke tempat kami di Bali itu. Dia malah mengatakan dia bukan 10 tahun, 20 tahun masih masih bagus katanya. Nah ini contohnya makanya, Betul. kalau kita bicara tren, ya ya nggak bisa ngomong juga kita gitu, dalam artian pasar di Indonesia ini luar biasa luar biasa. Heeh, makanya jadi bagi yang ini ya silahkan. Walaupun nanti misalkan ada ya seperti prevention saya cerita tadi itu, seperti regeneratif dan sebagainya itu, nggak usah khawatir gitu loh. Kita akan berjalan tuh secara paralel ini akan saling mendukung ini. Betul. Iya, itu contohnya itu. Ya kira-kira begitulah yang saya bisa kasih Wow, penjelasan. betul betul. Iya. Pokoknya berarti seiring berjalannya waktu, berarti tindakan-tindakan yang misalkan membutuhkan, tindakan yang agak berat gitu ya, Dok, Iya, itu yang mulai mulai berkurang ya, berkurang. mulai berkurang seperti itu. Iya iya. Wah, Sementara justru ini cuma hanya ini saja, yang lainnya masih oke masih berarti ya? oke, iya. Wow, Yang itu lain baru baru Jawa, Bali, dan baru Jawa, Sumatera Bali, ya, baru Jawa, Bali, Sumatera, belum Kalimantan, belum belum apa. Wah, Kalimantan, jadi belum Sulawesi, betul banget. waduh, Jadi iya. buat netizen nih ya, buat teman-teman yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Papua, NTT, semuanya dari Sabang sampai Merauke, udah langsung aja, langsung boleh hubungi kontak ya, nanti Dokter Surya boleh nanti kita simpan di bawah ya. Ya. Untuk kalau yang mau konsultasi ya Dok ya, Siap siap. yang mau misalkan tanya-tanya dulu atau misalkan yang mau cari referensi atau boleh, "Dok, kira-kira dari tubuh saya apa yang harus diubah?" gitu ya. Boleh banget. Oke, itu boleh banget ya, Dok, ya? Boleh banget. Luar biasa banget karena sekali lagi ya kita ulang, Dokter Surya ini adalah pionir di bidang, cosmetic surgery di Indonesia. Jadi jangan ragu, jangan bimbang untuk apa ya, untuk kredibilitasnya, untuk kemampuannya, keahliannya di bidang cosmetic surgery udah nggak bisa diragukan lagi. Ya. Wow, luar biasa, seneng banget. Jadi makanya Dok, saya bisa berada di sini, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama dokter, bisa konsultasi, bisa berbagi sama netizen di luar sana teman-teman yang masih kebingungan apakah saya ini harus melakukan tindakan apa untuk mempercantik Betul diri, betul. ya. Bisa diedukasi dengan baik, tentunya Betul. mudah banget dengan cara nonton Aesthetic Talks bersama Dokter Surya di sini, tentunya dengan Saigenya juga ya. Juga bisa tahu gimana caranya kita, mendapatkan wajah yang estetik juga ya, Dok, ya. Betul. Dengan begitu mudahnya teman-teman. Dok, nih selain operasi, eee surgery nih, Dok, selain surgery nih, apa tips anti aging paling sederhana nih, Dok? Kan di sini nih tips-tips banyak juga nih bunda-bunda yang pingin tetap awet muda ya, Dok, ya. Bukan hanya bunda-bunda dong, bapak-bapaknya juga Iya. pingin awet muda ya, Dok, ya. Bagaimana tips sederhana namun efektif dari seorang, cosmetic surgeon, Dok? Iya, yang jelas kan kalau kita bicara, generik ya, generik itu jelas pasti pola hidup, pola makan ya, istirahat, jauhin stres dan sebagainya. Itu yang utama ya. Kalau kita bisa
menjalani. Tapi kan yang namanya kita hidup ini kan memang susah ya, susah Betul. untuk menjaga. Tapi itu dulu sih dasarnya itu dulu. Jadi pola makan, tidak boleh terlalu banyak makan yang berlemak, garam dan sebagainya ya. Terus gorengan, ya itu udah pasti itu, Betul. mesti harus kita cegah dan kita hindarin. Yang paling penting yang memang ya faktor stres ya, istirahat yang cukup ya, itu yang harus harus kita benar-benar pegang ya. Terus penggunaan seperti ya kosmetik ya, untuk perawatan itu, sekarang itu bukan kita gencar atau bagaimana, bukan, dalam artian tingkat polusi ya sama tingkat daripada, sinar matahari ini sekarang kan sudah beda daripada dulu, Betul. ya. Ya contoh yang paling gampang itu adalah, penggunaan sunblock ya. Sunblock ini di Indonesia memang yang ideal tuh sudah harus SPF-nya sudah 50, Udah 50 ya, sudah Dok? harus 50, ya. Kalau 20, 30 okelah ya, tapi ya kita harus sering aja pakai gitu aja. Betul. Kalau 50 sih bisa bertahan sampai 6 jam. Ya, SPF-nya. Kebetulan juga ya kita juga sudah siapkan juga dalam artian untuk produk kosmetik ya nanti ya silahkan ya. Yang penting itu kita harus sadar benar itu bagaimana cara perawatan yang benar ya. Kita Betul. selalu ada suatu, kita buka konsultasi kok ya. Jadi enggak sembarangan, produk ini, orang ini, enggak. Kita selalu konsultasi karena kita sesuaikan, masing-masing orang kan beda Betul. untuk jenisnya. Ya sebatas untuk, perawatan ya, krim pagi, krim siang, krim malam ya saya rasa sih sudah cukup ya. Dan yang penting lagi di sini adalah pengobatan yang sangat-sangat tradisional ya yang kita sebut dengan, PRP ya, platelet rich plasma. Itu, boleh dikatakan itu boleh, digunakan dari sekarang ya karena itu memang, platelet yang kaya akan plasma. Jadi kita ambil dari darah kita sendiri, terus diproses ya, kita ambil di sana, plasmanya ya, kemudian kita suntikkan ini. Bisa pakai di wajah, di leher, di kepala, ya, di bagian-bagian yang mana yang terpapar atau yang bisa menjadi, proses aging Betul. tersebut. Itu paling pionir, paling bagus itu. Jadi ditemukan waktu kurang lebih tahun-tahun 70-an itu ya. Saya punya sejarahnya itu tentang yang kita sebut dengan PRP atau platelet rich plasma. Itu saya, sudah kembangkan dari waktu zaman saya buka waktu di Bali ya, itu luar biasa itu. Kita bantu khususnya pasien-pasien yang orang asing itu, wah itu sudah hampir tiap hari itu terisi sudah untuk tindakan PRP ini. Karena memang luar biasa dari darah kita sendiri. Dari darah kita sendiri, kita ini, terus kemudian kita suntikkan. Bagus itu tuh anti aging yang nomor 1 lah saya katakan. Anti-aging nomor Iya, 1 ya, Dok, anti ya? aging nomor 1, anti Wow. penuaan dan sebagainya. Iya, karena kan kita suntikkan plasma kita sendiri yang ya yang kaya akan plasma ya. Jadi memang dibutuhkan oleh muka, oleh tubuh kita ini, iya. Sampai misalkan yang paling banyak orang asing itu kan di daerah tangan sini, yang Mmm. keriput di sini, di daerah sini ya. Yang sering terpapar, mereka kan suka matahari itu. Udah Oh, kasih iya bener. iya, waduh itu hasilnya luar biasa, luar biasa. Mungkin Wow, itu yang luar bisa. biasa ya. Dan di dokter juga bisa banget ya, Dok, ya? Bisa 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 banget ya. banget bisa Kalau banget. misalkan pengen instan gitu ya, Dok, facelift atau face contouring juga bisa ya, Dok, ya? Bisa juga Bisa bisa juga. juga. Jadi mau mau kalau buat teman-teman nih ya, apalagi buat bunda-bunda, ayah-ayah yang pengen kembali kenceng ya, kulitnya pengen kembali, seperti 17 tahun lebih muda ya, Dok, ya, Iya. bisa langsung konsultasi aja ke Dokter Surya. Wah, luar biasa. Iya. Tapi kalau untuk perawatan yang, bunda-bunda yang belum begitu keriput atau gimana bisa pakai PRP tadi ya, Dok, Iya, ya? betul. Itu nomor 1 ya, Dok, Nomor ya? 1 nomor 1. Nah, betul. Kalau kalau ini, apa ya, saya mau nanya lagi, Dok, nih, kira-kira penggunaan anti-aging itu bagusnya dari usia berapa, Dok, kira-kira? Atau misalkan seseorang itu sudah bisa dikatakan, tua gitu atau kulitnya itu membutuhkan anti-aging, itu di usia berapa, Dok, kira-kira, Iya, Dok? makanya kalau anti aging-nya benar seperti PRP sih, saya rasa di atas umur 21, umur 25 sudah oke, enggak masalah. Ya karena Mmm. kan dari darahnya dia sendiri. Betul betul betul. Iya, Jadi itu aman ya, Dok, ya? jadi aman. Udah aman ya, Heeh Dok? heeh. Justru sebaiknya kalau usia-usia masih remaja gitu atau remaja dewasa itu ya diusahakan jangan jangan terlalu banyak untuk terpapar dengan kosmetik-kosmetik, Oh, iya ya. iya iya. Jadi paling bagus memang dari tapi kan kita lihat juga dong kondisinya masih bagus, masih lentur, kolagennya masih bagus ya
ngapain kan gitu ya. Betul Nah, betul biasanya betul. sih usia-usia mulai di 35, 36 gitu ya, apalagi yang sering terpapar matahari ya. Bule itu dia rata-rata umur 30, 31 tuh tiga dia puluh sudah tiga perawatan. satu. Iya, bule itu. Iya, Di dua dua saya ada kemarin tuh di umur 27 27. sudah mulai perawatan. Tapi emang biasanya kondisi, kolagennya kita tuh kayaknya bakal lebih banyak produksi Lebih kolagennya ya, Dok, banyak, ya? iya. Soalnya kalau ngelihat bule kayak umurnya itu Oh iya. kelihatan lebih tua daripada Iya, Asia. betul Enggak gimana, ini betul enggak ada rasa gimana, ini secara kedokteran ya, Dok, ya? betul betul. Apakah betul itu, Dok? Apakah Betul betul? betul betul banget, heeh, betul banget, iya Betul ya, iya. pantesan kalau Asia mah kan kayak masih dikira apa gitu, saya juga sering disangka SMA, padahal mah kata sendiri gitu ya. Padahal emang emang dari dunia kedokteran juga, kulit-kulit di Asia ini lebih banyak kolagen yang Iya diproduksi benar, daripada iya. di Karena kan, kolagen itu kan dijaga dengan pigmen dalam kulit oh kita. iya, Ya, kita kan betul. kulit yang berwarna ini kan pigmennya kan Pigmennya lumayan lebih banyak. tebal Iya ya, Dok, iya, ya? jadi matahari begitu dia mapar ke kulit itu si pigmennya akan melindungin Mmm, kulit ini. Kalau mereka kan enggak, pigmennya kan sedikit, makanya iya warnanya kan betul. lebih lebih white, lebih terang ya, lebih putih karena pigmennya. Nah, itu yang sering terjadi ini, Oh, betul betul maka dia betul. lebih lebih awal dia melakukan suatu perawatan untuk proses Wow. aging ini. Jadi kita harus bersyukur ya, Dok, ya? Harus Harus bersyukur bersyukur banget nih sebagai harus orang bersyukur Asia banget, betul. yang, warna kulitnya lebih berwarna ya, Gimana? lebih berwarna ini bisa terlindungi atau misalkan physical sunscreen alami ya, Dok. Iya, benar. Physical sunscreen yang langsung diberikan sama Tuhan buat kita, buat melindungi Betul. kulit kita. Oke, wah luar biasa ya, ini perbincangan kita luar biasa, udah panjang banget, udah panjang lebar membicarakan tentang tren kecantikan, tren, cosmetic surgery, terus bagaimana PRP dan lain-lain. Seru banget tentunya. Buat teman-teman yang masih penasaran, pokoknya komen-komen aja di bawah, komen-komen di kolom komentar, mau ngebahas apa atau misalkan mau langsung konsultasi, nanti bisa langsung ke Dokter Surya. Siap. Oke guys, terima kasih banyak untuk episode kali ini, Dokter, terima kasih ya. See you on the next episode guys, tentunya di Aesthetic Talks bersama Dokter Surya. Terima Siap, kasih terima banyak semuanya, kasih. sampai jumpa. See you on the next video.